Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Jika Allah telah berjanji dengan suatu janji, maka Dia pasti menepatinya. Demikian pula jika Dia telah memberikan peringatan dan ancaman kepada hambanya, maka Dia pasti akan menimpakannya jika Dia tidak berkenan mengampuni kesalahan-kesalahan hambanya itu. Di antara janji Allah kepada para hamba, Dia memberikan kabar gembira dengan masuk surga jika mereka beriman dan bertakwa kepadanya. Lalu benarkah begitu sahabat beriman? Lalu adakah syaratnya untuk masuk ke dalam surga? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Berikut, apakah umat Islam dijamin masuk surga? Inilah syaratnya, versi dari Magenta Islam. Kematian adalah sesuatu yang pasti, dan kita tidak pernah mengetahui kapan akan dijemput untuk kembali. Waktu yang pasti hanyalah Allah yang mengetahui. Banyak yang bicara, bahkan banyak yang bertanya, apakah umat Islam pasti masuk surga nantinya? Untuk pertanyaan itu umumnya para ulama menjawab bahwa banyak hadis yang menunjukkan umat Islam dijamin masuk surga, baik melalui hisab terlebih dahulu atau tanpa hisab. Syaratnya sampai akhir hayat dia tetap bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah alias tidak menyekutukannya. Nah, sebelum semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Rasulullah SAW bersabda, semua umatku pasti akan masuk surga kecuali orang yang enggan. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang enggan itu?" Beliau menjawab, "Barang siapa mentaatiku pasti masuk surga, dan barang siapa mendurhakaiku, maka dialah yang enggan atau tidak mau masuk surga." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 6851 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, dikeluarkan dari neraka orang yang mengucapkan dan di dalam hatinya ada seberat biji dari kebaikan. Dari Abi Said bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila ahli surga telah masuk surga dan ahli neraka telah masuk ke dalam neraka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, orang yang di dalam hatinya ada setitik iman hendaklah dikeluarkan, maka mereka pun keluar dari neraka. Sahabat beriman, dari Abu Dzar dia telah berkata bahwa sesungguhnya Nabi SAW juga telah bersabda, telah datang kepadaku malaikat Jibril dan memberi kabar gembira kepadaku bahwa barang siapa yang meninggal di antara umatmu dalam keadaan tanpa mempersekutukan Allah, maka pasti akan masuk surga walaupun dia berzina dan mencuri. Nabi mengulanginya sampai 2 kali. Memang terdapat banyak nas Al-Quran yang menyatakan penghuni neraka atau surga itu kekal. Misalnya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Quran Surat An-Nisa ayat 14. Atau bahkan dalam surat lain dijelaskan, tidakkah mereka orang-orang munafik itu mengetahui bahwasanya barang siapa menentang Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya neraka jahanamlah baginya, dia kekal di dalamnya. Itu adalah kehinaan yang besar. Quran Surat At-Taubah ayat 63. Semoga kita bukan bagian dari yang berada di neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Selagi seseorang tetap muslim sampai akhir hayat, maka ia akan masuk surga. Tidak ada perbedaan pendapat ulama dalam soal ini. Yang membedakan adalah sikap atau perbuatan apa yang membuat seseorang tetap muslim atau keluar dari Islam. Dan soal kapan seseorang dianggap murtad atau tidak, ini memerlukan pembahasan panjang tersendiri ya sahabat beriman. Secara sederhana,
Perbedaan itu terletak pada cara ulama menghukumi kapan seseorang itu menjadi muslim atau keluar dari Islam. Contohnya, orang yang tidak sholat tapi tidak ingkar atas wajibnya sholat, menurut Imam Syafi'i dia tetaplah muslim. Sementara menurut mazhab Maliki dia murtad alias keluar dari Islam. Jika kita sudah dipastikan untuk masuk ke dalam surga, sahabat beriman, lalu untuk apa beribadah jika memang kita akan masuk ke dalam surga? Nas-nas Al-Quran dan Sunnah dan ijma' generasi salaf dari umat ini telah menunjukkan bahwa orang yang masih ada iman di dalam dadanya meskipun seberat zarah pun, jika dia masuk neraka karena dosanya, dia akan tinggal di sana sesuai dengan kehendak Allah, kemudian akan dikeluarkan dan menuju ke dalam surga. Imam Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Anas dari Nabi SAW bersabda, akan keluar dari neraka yang mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, sedang di dalam hatinya ada seberat gandum kebaikan. Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, sedang di dalam hatinya ada seberat gandum kebaikan. Akan keluar dari neraka orang yang mengatakan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, sedang di dalam hatinya ada seberat jagung kebaikan. Syekh Ibnu Baz rahimahumullah berkata, barang siapa yang meninggal dunia dengan bertauhid dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka ia termasuk penghuni surga, meskipun ia telah melakukan zina atau mencuri. Demikian juga jika ia telah melakukan maksiat lainnya seperti durhaka, riba, persaksian palsu atau yang lainnya. Karena pelaku maksiat itu kedudukannya berada di bawah kehendak Allah. Jika dia berkehendak, dia akan mengampuninya. Jika dia berkehendak, dia akan mengazabnya sesuai dengan kadar kemaksiatannya jika ia meninggal dunia belum bertaubat. Jika dia masuk neraka dan diazab, dia tidak kekal di dalamnya, akan tetapi ia akan dikeluarkan dari neraka untuk menuju surga setelah disucikan dan dibersihkan. Allah Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang bertakwa kepada Rabb-nya dibawa ke surga berombong-rombongan pula, sehingga apabila mereka sampai ke surga itu, sedang pintu-pintunya telah terbuka dan berkata kepada mereka penjaga-penjaganya, kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu. Maka masukilah surga ini sedang kamu kekal di dalamnya. Dan mereka mengucapkan, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan kepada kami tempat ini, sedang kami diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Quran Surat Az-Zumar ayat 73-74. Sahabat beriman, Allah Ta'ala telah menetapkan bagi seorang hamba untuk masuk ke dalam surga. Hamba tersebut juga masih diperintah untuk beramal dan akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan penduduk surga, agar dia dapat memasukinya dengan perbuatannya. Maka tidak akan bertentangan dengan takdir sebelumnya dan dengan syariat yang wajib dilaksanakannya. Hal ini termasuk yang mudah diketahui dalam agama, bahwa Allah telah menyuruh para hamba-hambanya untuk beriman kepada takdir, dan bersamaan dengan itu dia menyuruh mereka untuk beramal. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika Rasulullah SAW berada di dekat jenazah, seraya beliau mengambil sesuatu dan menggoreskannya di tanah dan bersabda, tidak seorang pun dari kalian kecuali telah ditetapkan tempatnya di neraka atau di surga. Mereka berkata, wahai Rasulullah, kalau begitu apakah kita bersandar kepada yang ditetapkan tersebut dan meninggalkan amal? Beliau menjawab, beramalah kalian, setiap kalian akan dimudahkan sesuai dengan yang telah diciptakan. Adapun orang yang termasuk golongan bahagia, maka akan dimudahkan untuk mengamalkan amal golongan yang bahagia. Sedangkan mereka yang tercatat termasuk yang sengsara, maka akan dimudahkan untuk mengamalkan amal golongan yang sengsara. Kemudian beliau membaca ayat, orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa,
dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga. Quran Surat Al-Lail ayat 6. Maka sudah siapkah kita sahabat beriman? Wallahu a'lam bishawab. Itulah tadi, apakah umat Islam dijamin masuk surga? Inilah syaratnya. Sudah semakin paham sahabat beriman? Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.